Kita lanjutkan ya untuk teori nutfah penyakit. Ini ada postulat Koch yang memiliki 4 dalil. Yang pertama, mikroorganisme tertentu selalu dapat dijumpai berasosiasi dengan penyakit tertentu. Yang selanjutnya, mikroorganisme itu dapat diisolasi dan ditumbuhkan menjadi biakan murni di laboratorium. Selanjutnya, biakan murni mikroorganisme tersebut akan menimbulkan penyakit itu bila disuntikkan pada hewan yang rentan. Penggunaan prosedur laboratorium memungkinkan diperolehnya kembali mikroorganisme yang disuntikkan itu dari hewan yang dengan sengaja diinfeksi dalam percobaan. Nah, intinya di sini bahwasanya penyakit itu eh, dapat menyebar ya, dapat menyebar melalui mikroorganisme ke hewan tertentu atau ke hewan percobaan. Nah, sejak adanya teori nutfah penyakit ini pada tahun 1900 telah terjadi persekutuan yang dekat antara mikrobiologi, kedokteran, dan juga bidang mikrobiologi terapan lainnya. Nah, jadi mikrobiologi ini mulai menjadi ilmu yang dipertimbangkan ya, yang saling berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Dan pada era ini mulai berkembang juga alat-alatnya seperti mikroskop elektron, kromatografi, dan juga komputer. Dan ini akhirnya juga penting, mikrobiologi ini penting dalam terus pengembangan ya, pengembangan antibiotik, vaksin, serum, dan juga obat-obatan ya yang digunakan untuk di bidang kedokteran. Nah, itu tadi tentang mikrobiologi, teori-teori mikrobiologi yang dasar. Selanjutnya, ini mengenai mikrobiologi industri. Ini merupakan bagian dari mikrobiologi terapan ya. Jadi mikrobiologi terapan tadi kan mikrobiologi yang sudah diterapkan di beberapa bidang. Nah, seperti di bidang industri. Jadi mikrobiologi industri ini ditandai dengan pertumbuhan mikroorganisme dalam jumlah besar yang terkendali untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat. Nah, jadi mikrobiologi terapan itu bagaimana menerapkan ilmu mikrobiologi di berbagai bidang. Salah satunya di industri ini. Jadi sengaja mikroorganisme itu ditumbuhkan dalam jumlah besar, namun masih terkendali di dalam laboratorium. Nah, berikut ini faktor-faktor pengaruh eh, pengaruh berkembangnya mikroorganisme dalam industri. Nah, jadi kalau mikrobiologi industri itu kan memang sengaja ditumbuhkan ya di laboratorium industri. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi supaya proses mikroorganisme tumbuh itu sesuai yang diharapkan oleh pembuat ya. Jadi kan contoh mikroorganisme di bidang industri itu kan ya mungkin pembuatan tempe, pembuatan kecap, lalu pembuatan wine, minuman minuman apa yang mengandung alkohol, pembuatan keju, yogurt, dan sebagainya itu kan memang sengaja menumbuhkan mikroorganisme di dalam laboratorium. Makanya di sini ada faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu suhu. Jadi tidak semua mikroba itu bisa aktif ya di suhu tertentu. Ada mikroba yang hanya bisa berkembang di suhu spesifik. Jadi ada suhu pertumbuhan maksimum ya, dan juga ada suhu minimum. Ada suhu minimum, maksimum, dan optimum. Di mana suhu minimum ini berarti suhu terbawah mikroorganisme itu dapat hidup. Maksimum itu berarti suhu tertinggi mikroorganisme dapat hidup dan suhu optimum berarti
suhu yang paling baik untuk perkembangan mikroorganisme tertentu. Jadi ini harus diatur ya kalau dalam laboratorium itu ada seperti alat kotak gitu ya, apa namanya, lupa saya namanya ya, seperti alat yang untuk mengatur suhunya ya, sehingga ketika mikroorganisme dimasukkan di situ, suhunya bisa stabil dan bisa berkembang optimum. Yang kedua adalah kelembapan. Jadi tiap jenis mikroba memiliki kelembapan optimum tertentu. Pada umumnya hamir dan bakteri membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan jamur. Nah, jadi kelembapannya itu juga harus diatur. Contohnya itu dengan mungkin dikasih air atau ditaruh tempat yang tertutup gitu ya, untuk menjaga kelembapannya. Selanjutnya pH. Nah, jadi pH dari mikroba itu juga harus diatur supaya bisa tumbuh optimal. Juga ion-ion berat ini juga harus diatur juga karena ada ion-ion tertentu yang bisa membunuh mikroba. Selanjutnya radiasi. Penggunaan radiasi pengion terutama pada bidang farmasi, kedokteran, proses industri, serta digunakan dalam bidang mikrobiologi. Ini misalnya menggunakan ultraviolet dan sinar gamma. Nah, jadi itu tadi beberapa faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam industri. Nah, ini beberapa syarat proses mikrobiologi industri. Yang pertama, organismenya itu terdiri dari kapang, hamir, bakteri, virus. Dan yang dikembangkan itu yang tidak berbahaya. Jadi yang bakteri yang baik, virus yang baik, hamir yang baik, kapang yang baik. Jadi bukan yang toksin ya, bukan yang patogen. Jadi yang digunakan memiliki sifat non-patogen dan bebas toksin. Ini yang fungsinya untuk menghasilkan produk-produk mikrobiologi. Ya seperti tadi ya, yogurt, kecap, keju, susu, dan sebagainya. Mudah dipindahkan dan mikroorganismenya dalam jumlah yang besar. Maksudnya mikroorganisme dalam jumlah besar ini ya. Serta mikroorganismenya itu dapat direkayasa secara genetik. Nah, ini contohnya. Contoh penggunaan mikroorganisme dalam industri. Yang pertama Acetobacter aceti dan Acetobacter silinum. Ini untuk pembuatan apa ini namanya? Yang ada di gambar. Mungkin kalau pas puasa gini pada konsumsi ini. Ini nata de coco ya. Jadi untuk pembuatan nata de coco contohnya. Terus ada bakteri Bacillus bifidobacterium. Ini ada Lactobacillus. Ini pembuatan apa ini? Di gambar ini gambar apa? Meteor. Makan Pembuatan yogurt ya, Lactobacillus sp itu untuk pembuatan yogurt. Mungkin ada yang sering konsumsi ya, Cimory atau Grandfield atau mungkin merek yang lain yang yogurt itu Biocool. Nah, itu peran dari bakteri Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus ini banyak ya, bukan hanya satu jenis, tapi macam-macam ya. Semakin banyak bakteri baik di dalam usus, maka usus kita juga akan lebih sehat gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu kandungan gulanya ya. Jadi kan kalau yogurt di pasaran itu banyak yang sudah ditambah gula. Kalau yang murni itu biasanya kan yang apa yang warnanya putih yang ada tulisannya original itu ya. Kalau yang sudah rasa-rasa itu sudah ada tambahan rasa-rasa tertentu, tambahan gula itu yang harus dikontrol kalau ada tambahan gulanya. Jadi dulu saya waktu di kuliah di biologi juga praktek ya untuk pembuatan yogurt ini menggunakan Yakult, Yakult itu ya untuk menginisiasi adanya bakteri Lactobacillusnya ya. Jadi yogurt ini sebenarnya kalian bisa buat sendiri di rumah ya. Karena ya cukup simpel pembuatannya. Bisa menggunakan sari buah gitu ya, sari buah
yang kalian suka, bisa buah naga atau jambu, apel, itu supaya lebih murni, kalian bisa buat sendiri di rumah. Nah, selanjutnya hamir. Hamir atau yes merupakan jamur bersel tunggal yang mikroskopik, tidak berfagel. Hamir ini juga bisa digunakan untuk proses mikrobiologi industri. Ini selanjutnya jamur. Jamur ini juga digunakan ya. Ini contohnya untuk pembuatan tempe, angka, Aspergillus niger untuk pembuatan asam sitrat. Biasanya untuk minuman ya, untuk pengatur keasaman itu ya. Atau kalau yang malah ibu-ibu gunakan itu malah buat bersihkan kamar mandi, asam sitrat, sitrun. Nah, selanjutnya ini jamur, contohnya Rhizopus oryzae. Nih, mungkin kalian banyak yang suka tempe ya. Ini salah satu peran dari jamur Rhizopus oryzae. Ada juga Neurospora cytopila. Ini perannya untuk pembuatan oncom ini ya. Dan selanjutnya penicillium. Penicillium ini untuk membuat antibiotik penisilin. Jadi di bidang kedokteran ya kalau penicillium ini. Nah, selanjutnya di industri bahan kimia. Ini contohnya industri asam asetat. Asam asetat ini disebut juga dengan asam cuka. Jadi asam cuka ini cairan yang berwarna putih, baunya asam sangat tajam. Pembuatan asam asetat secara fermentasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat oleh bakteri asam asetat yang mengandung alkohol. Industri asam laktat ya yang selanjutnya. Industri asam laktat ini merupakan bahan kimia yang serbaguna yang digunakan untuk asidulan, aroma, pengawet, lalu untuk produksi bahan kimia dasar, dan juga polimerisasi bahan yang mudah dirombak. Nah, asam cuka ini, cuka apel ini merupakan salah satu produk ini probiotik ya. Jadi untuk menjaga kesehatan perut juga, tapi pastikan kalau tidak ada masalah asam lambung. Jadi kan asam itu rasanya kecut ya kalau lambungnya belum masih ada peradangan lambung, ini sebaiknya dihindari dulu gitu ya. Jadi ini beberapa contoh dari produksi di bidang mikrobiologi yang bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat gitu ya. Ini mungkin kalian sudah sering menemui ya beberapa produknya. Ini yogurt, tempe, ini yang sering ya. Ada lagi nata de coco, ini kalau pas puasa ini kan kalian mungkin sering ya konsumsi ini untuk buka puasa gitu ya. Ya itu saja untuk materi hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan.